Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, kita awali pertemuan pada kesempatan petang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ngan Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak, Ibu-ibu dan hadirin yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Petang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, baik nikmat lahir maupun batin, sehingga kita bisa hadir melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian, dan insya Allah nanti kita akan sholat isya berjamaah. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan Allah curahkan kepada siapa saja yang terus berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan petang hari ini termasuk umat Kanjeng Nabi yang istiqamah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, hari ini kita masuk pada pembahasan hadis Arba'in Imam Nawawi nomor yang ke-14 tentang kapan dialirkan darah seorang muslim. Ini terkait dengan kehormatan seorang muslim. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya terjemahkan dulu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, orang yang berzina padahal sudah menikah. Yang kedua, jiwa dibalas dengan jiwa, maknanya orang yang membunuh dengan sengaja, ini nanti balasannya juga dibunuh. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, jadi hadirin sekalian, terhadap semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, sikap seorang mukmin adalah menerima
apa yang sudah Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita, tidak boleh menolak, tidak boleh merasa keberatan. Kita sudah mengatakan setiap hari, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku telah ridho. Ridho itu sudah senang, udah cocok, udah menerima. Itu ridho namanya. Ridho Allah sebagai Rabbku. Berarti apapun yang datang dari Allah, perintahnya, larangannya, takdirnya, kita ridho. Aku ridho Islam menjadi agama bagiku. Berarti ketentuan-ketentuan syariat Islam itu semuanya kita ridhoi. Diperintahkan sholat, ridho. Diperintahkan puasa, ridho. Diperintahkan untuk beramal soleh, ridho. Dilarang ini itu, ridho. Dan aku ridho Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan utusan Allah. Berarti apa yang datang dari beliau itu kita ridho, kita puas, kita cocok, senang, nggak boleh nolak. Ini termasuk hadis yang nanti akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Hadis sekalian, kita masuk dulu kepada perawi pertama hadis ini. Yang dimaksud adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Mas'ud, ya, ada Ibnu Mas'ud. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini kalau Imam Bukhari kalau menyebutkan kata Abdullah, ini yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah di kalangan para sahabat yang meriwayatkan hadis yang banyak itu ada beberapa orang. Ada Abdullah bin Umar, ya, sudah pernah kita bahas. Ada namanya Abdullah bin Abbas. Ada namanya Abdullah bin Amr bin As. Ada namanya Abdullah bin Zubair. Ini termasuk sahabat-sahabat yang usianya relatif masih muda, ya. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud ini lebih senior, ya. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Beliau termasuk as-sabiqunal awalun, di antara kelompok orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi di kota Mekah. Ulama menyampaikan beliau termasuk orang yang ke-6 katanya begitu, ya. Bagaimana kisah Abdullah masuk Islam? Hadirin, suatu ketika Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lagi jalan-jalan, ada satu keperluan, mungkin keperluan dakwah. Tiba-tiba, ya, di tengah perjalanan ini mereka haus, ya, mau minum, mungkin nggak ada minuman. Ngelihatlah ada seorang pengembala kambing yang mengembala kambing yang banyak. Ini Abdullah bin Mas'ud ini, dia seorang pengembala kambing yang miskin, orangnya minder, nggak berpendidikan. Nabi datang kepada orang ini, kepada Abdullah, dan mengatakan, "Nak, ini masih kecil waktu itu, ada nggak susu yang bisa kami minum?" Kata Abdullah, "Maaf tuan, ini muktamanun. Saya hanya orang kepercayaan. Saya buruh pengembala kambing. Saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Sehingga saya mohon maaf tidak bisa memberikan susu kambing kepada tuan-tuan." Kata Nabi, "Ada enggak kambing betina yang belum dikawin sama yang jantan?" "Oh, ada." Nah, kemudian diambillah satu kambing yang belum begitu besar. Ini masih gadis nih kambing ini, ya. Sama Nabi dan Abu Bakar kemudian diikat kakinya, diusap-usap, didoain, didongoni ini, gitu. Tiba-tiba kambing yang belum dicampur sama si jantan ini bisa mengeluarkan air susu. Hadirin sekalian, betapa terkejutnya Abdullah melihat satu pemandangan yang dia belum pernah lihat kayak begitu. Ya, ini diantara mukjizat Rasulullah SAW. Katanya, "Tuan, ajarkan apa yang Tuan ucapkan tadi. Dungune opo?" Kira-kira begitu bahasa kita, ya. Mantranya apa kalau orang umum? Kata Nabi, "Engkau akan menjadi seorang pemuda terpelajar." Hadirin sekalian, tidak lama kemudian dia masuk Islam. Abdullah ini
Bahkan sebelum Nabi mengajar di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, dan Abdullah adalah orang pertama setelah Kanjeng Nabi yang membacakan Al-Quran dengan terang, dengan jelas, dengan keras di depan pembesar-pembesar Quraisy yang ada di Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Dan dia digebugin sama orang-orang Quraisy. Ya, inilah ini sekalian, Abdullah seorang yang sangat dipercaya oleh Rasulullah SAW, sangat dicintai oleh Kanjeng Nabi. Beliau juga orang yang pernah diminta Nabi untuk membacakan ayat Al-Quran. Tolong bacakan Al-Quran kepada saya. Dengan sangat hormat dan beradab dia mengatakan, bagaimana saya bisa membacakan Al-Quran kepada Anda, padahal Al-Quran turun kepada Anda? Saya ingin mendengarkan dari orang lain. Hadirin, maka kemudian Abdullah membacakan surat An-Nisa sampai kemudian di ayat 41-42 tentang bagaimana besok pada hari kiamat para nabi menjadi saksi buat umat-umatnya, dan Rasulullah SAW menjadi saksi untuk semuanya. Mendengar ayat ini dibacakan, Nabi kemudian merbesmilih, terharu, menangis, dan stop, udah cukup begitu. Ini sekalian adalah laki-laki yang bacaannya begitu bagus, sampai kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran persis seperti ketika diturunkan, maka dengarkan bacaan Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin ini panggilan untuk Abdullah bin Mas'ud. Dan siapa yang ingin membaca Al-Quran, tadi ingin dengerin, sekarang ingin membaca Al-Quran persis sebagaimana diturunkan, maka lihat bagaimana membacanya Ibnu Ummi Abdin. Maka ini diantara sahabat yang merupakan pakar Al-Quran. Ya, para sahabat ini rata-rata hafid Quran, memahami Al-Quran, mereka orang-orang Arab. Tapi diantara pakar-pakar Al-Quran di kalangan para sahabat, diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau, hadirin sekalian, mohon maaf orangnya kecil, ya, kurus, krempeng begitu, dan pada suatu hari Rasulullah SAW mengutus beliau untuk mengambil kayu arak untuk siwak, untuk sikatan Kanjeng Nabi. Dan ketika naik ke atas pohon ini, nampak betisnya terbuka, ya, betisnya itu kecil, ya. Sebagian sahabat kemudian mentertawakan betisnya Abdullah yang kecil tadi, dan Nabi tahu, Nabi mengatakan, yang kalian tertawakan betis Abdullah itu di sisi Allah lebih berat dibandingkan dengan bukit Uhud. Ini merupakan kehormatan dan penghormatan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masuk kepada pembahasan hadis nomor 14 dari hadis Arba'in Imam Nawawi. Kata Rasulullah SAW, ya, tadi dikatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, orang yang berzina padahal sudah menikah. Kemudian jiwa dibalas dengan jiwa. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kosakatanya imra'un muslim, ya, seorang laki-laki muslim, ya. Jadi ini seorang muslim. La yahil, tidak halal. Tidak halal itu maknanya nggak boleh ditumpahkan. Aslinya jadi darah, harta, dan kehormatan seorang muslim itu tidak boleh diganggu. Sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dikatakan kehormatan seorang muslim itu, ya, artinya jangan sampai ada seorang muslim yang terbunuh, ya, karena hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak, begitu. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa darah dan kehormatan dan harta benda orang-orang yang beriman ini
Sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kemudian sembarangan saja untuk bunuh, bacok dan seterusnya. As-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani adalah orang yang berzina padahal sudah menikah dan telah melakukan hubungan suami istri. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Maksudnya siapa yang membunuh dengan sengaja tanpa hak, ia akan dibunuh sebagai kisos. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, istilahnya murtad dari agama Islam. Kemudian bi'ihdatsalas, kecuali dengan 3 kriteria, al-mufariqu lil jamaah, yaitu berpisah dari jamaah kaum muslimin. Kita akan membahas satu persatu dari hadis yang disampaikan Nabi ini. Hadis sekalian, ini mungkin cukup berat ya, apa yang menjadi hukuman dari perkara-perkara ini, menunjukkan bahwa 3 perkara ini merupakan hal yang besar kemungkarannya di sisi Allah, sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditiru, jangan diikuti, tinggalkan yang buruk ini, kira-kira begitu. Pertama, as-sayyibuz zani. As-sayyib itu bisa dimaknai dengan janda. Ya, jadi kalau ada seorang janda, dia mau menikah, maka dia terhadap calon suaminya lebih berhak dibandingkan walinya. Ini kalau janda. Tapi kalau gadis, maka dimintai izinnya. As-sayyib itu bisa berarti juga seorang laki-laki ataupun perempuan yang intinya dia sudah menikah, begitu ya, menikah. Dan saya ingin menyampaikan bahwa terkait masalah hubungan seksual ini, hadis sekalian, yang pertama, ada orang yang sudah menikah secara sah dan dia sudah berhubungan suami istri. Ya, sudah merasakan hubungan suami istri. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Yang kedua, orang yang sudah menikah tapi belum pernah melakukan hubungan suami istri. Ada dan terjadi. Mungkin karena setelah nikah nggak lama belum sempat kumpul bercerai ya, atau kemudian ada gangguan kesehatan dan sebagainya. Atau yang ketiga, orang yang belum pernah menikah ya, masih bujang statusnya, begitu ya. Maka ini ada ketentuan yang berbeda. As-sayyibuz zani adalah orang yang sudah menikah secara sah, kemudian sudah merasakan hubungan suami istri. Maka ini hukumannya sangat berat dalam agama Islam ya, yaitu hukumannya adalah dirajam ya. Dirajam itu digali tanah, kemudian dia dimasukin situ, ditimbun, kemudian dilempari batu sampai dia meninggal dunia. Ini orang yang sudah menikah. Tapi kalau dia belum menikah, masih single, hukumannya adalah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Dalam konteks pemerintahan Saudi Arabia misalnya, ya dihukum. Saya ingin menyampaikan kepada hadis sekalian bahwa jangan dilihat kepada beratnya hukuman, tapi betapa besarnya dosa orang yang melakukan perbuatan itu. Ya. Sampai Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah mendekati perbuatan zina. Mendekati saja enggak boleh, begitu. Apalagi melakukannya. Karena orang yang melakukan perbuatan zina ini, dia sudah melakukan berbagai macam perzinaan-perzinaan yang lain, dan memang sudah ditetapkan oleh Allah. Mata itu zinanya dengan melihat, telinga zinanya dengan mendengarkan omongan-omongan yang kayak begitu ya. Kemudian zina tangan dengan meraba, zina kaki dengan melangkah ya. Kemudian pikiran dia dizinanya dengan membayangkan yang buruk-buruk, dan yang membuktikan itu benar-benar terjadi atau tidak adalah kemaluan. Berarti hal-hal yang terkait dengan masalah perzinaan ini
kita dan kaum muslimin harus sepakat bahwa perzinahan ini sesuatu yang buruk, sesuatu yang sangat berbahaya, baik dalam konteks keluarga, kemudian dalam konteks kesehatan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, para bapak dan para suami, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, salah satunya adalah bagaimana seorang kepala keluarga dan anggota keluarga bersama-sama untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan zina. Ya, misalnya jangan sampai ada seorang bapak kemudian punya anak perempuan, anaknya datangi laki-laki yang bukan siapa-siapa, ya bahasa kita mungkin pacare begitu, diajak pergi kemana-mana sampai malam nggak pulang. Ini berbahaya, ya, karena berduaan di tempat yang sepi, yang ketiganya adalah setan. Ya, kemudian tontonan-tontonan yang tidak benar di media-media sosial, ya, di televisi, di bioskop dan sebagainya, ini perlu dicegah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perlu cegah hal-hal demikian. Intinya para ayah, para suami dan kita semuanya sebagai anggota masyarakat perlu untuk berusaha agar keluarga kita dan masyarakat kita terjauh dari perbuatan-perbuatan zina yang hukumannya sangat mengerikan ini. Nah, hadirin Bapak Ibu dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada masa Nabi juga pernah terjadi masalah ini, ya, perzinahan ini, dan saya ingin menyampaikan bahwa karena beratnya masalah perzinahan dan hukumannya ini, ada beberapa hal yang memungkinkan orang untuk kemudian dihukum tadi itu. Pertama, orang ini, ya, jadi hukuman zina ini yang pertama, yang bersangkutan ngaku kalau dia berbuat zina. Ya, dengan pengakuan yang sadar, bukan dipaksa, bukan rekayasa dan seterusnya. Karena Nabi pernah ada orang datang kepada beliau, saya pernah berzina Nabi. Nabi memalingkan wajahnya, ya. Datang lagi, mungkin kamu nggak berzina, ya, mungkin jangan-jangan cuma meluk-meluk saja begitu. Sampai dia benar bahwa dia berbuat zina. Ya, jadi satu pengakuan. Atau yang kedua, ada buktinya, ya, ada buktinya. Yaitu misalnya ada seorang perempuan hamil, ya, ada perempuan hamil, ya. Jadi kalau ada perempuan hamil dia bilang nggak ada orang yang berhubungan dengan saya, nggak ada laki-laki yang berhubungan dengan saya, itu tidak mungkin, ya, karena proses penciptaan manusia hanya ada beberapa. Satu, Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah. Yang kedua, ibunda Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam, ya, tanpa ayah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, manusia lain pada umumnya. Ya, maka kalau ada seorang perempuan yang hamil, ya pasti ada seorang laki-laki yang berhubungan dengan dia. Maka ini ada buktinya. Atau yang ketiga, ada 4 orang saksi, Bapak Ibu. Ya. 4 orang saksi, bukan sembarangan saksinya, maka tuduhan perzinahan atau tuduhan selingkuh itu berat, nggak boleh dikit-dikit nuduh, dikit-dikit nggak boleh sama sekali, karena tuduhan perzinahan ini harus dilihat oleh 4 orang laki-laki yang adil, menyaksikan langsung perbuatan tersebut. Ya, jadi kalau ada orang berduaan di kamar begitu, nggak bisa disebut sebagai perzinahan kalau dia kemudian aku enggak kok, aku enggak. Ya, mana saksinya? Saksi 3 nggak cukup. 3 orang menyaksikan itu nggak cukup. Ya, apalagi 4. Maka poin yang ketiga ini, 4 orang saksi yang melihat langsung kejadian tersebut, ya, itu hampir tidak mungkin terjadi semenjak zaman Nabi sampai hari ini. Allah alam di kelak kemudian hari, ya begitu. Ya. Ya, tapi Imam Ibnu Taimiyah misalnya di tahun 800-an, pada zaman saya tuh nggak ada, ini poin yang menyaksikan ini nggak pernah terjadi begitu. Dan zaman Nabi juga tidak ada. Yang ada pada masa Rasulullah SAW,
ada seorang wanita, namanya wanita dari Ghamidiyah, enggak disebut namanya oleh para sahabat. Siapa perempuan ini yang dia mengaku berbuat zina dan kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Dia tahu ini hukumannya berat di sisi Allah, besok pada hari kiamat tuh berat banget. Maka dia datang minta dihukum. Kata Nabi, kamu pulang dulu. Dia lagi hamil, ya. Ketika anaknya lahir, dia datang lagi kepada Rasulullah SAW, ya, dan Nabi, saya minta dihukum. Ya, dihukum. Enggak, anak kamu pulang dulu, anaknya disusuin sampai dia besar, udah agak gede. Sampai anaknya kemudian 2 tahun, dia datang lagi, kemudian dia dirajam oleh Rasulullah SAW. Ini perempuan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau taubatnya dibagi-bagi dengan penduduk Madinah, cukup untuk 70 orang. Ini maknanya orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersih ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa beratnya masalah perzinaan, sehingga kita nyuwun kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah jauhkan kami, keluarga kami, keturunan kami, generasi demi generasi sampai dengan hari kiamat, agar dijauhkan dari perbuatan zina. Ada lagi selain zina yang para ulama sepakat juga hukumannya adalah hukuman mati, yaitu homoseksual. Ya, homoseksual, laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Ini berbahaya. Ya, juga tidak kalah berbahayanya adalah lesbian, perempuan senang dengan seorang perempuan. Ya, harusnya laki-laki dengan perempuan, ini ada laki-laki dengan laki-laki. Hadis sekalian, kejahatan umat Nabi Lut, ya, namanya dalam bahasa agama liwat, ya. Ini sangat berbahaya dan lebih berbahaya dibandingkan dengan perzinahan. Oleh karenanya kita tidak boleh kemudian memunculkan, ya, suasana yang menghidup-hidupkan kayak begini. Ada kapan hari ada podcast, ada tokoh bikin podcast menghadirkan 2 orang yang naudzubillah min dzalik seperti ini, nggak boleh, ya. Atau kadang ada, mohon maaf ya, kebanci-bancian, ada orang nikah nanggap penghibur banci-banci. Ini nggak boleh, ada sekalian, ya, karena ini bisa berbahaya. Bahkan belum lama ini ada kontes waria, mau dibubarkan warga digebuki malah begitu, ya. Ini kan kebalik-balik toh begitu, ya. Warga yang melarang kontes waria malah digebukin sama waria-waria tersebut, ya. Maka ini juga berbahaya tentang masalah homoseksual. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dan keturunan kita sampai dengan hari kiamat dijauhkan oleh Allah dari perzinahan dan LGBT, ya, homoseksual dan lesbian. Yang kedua, hadirin sekalian, yang juga berat hukumannya adalah wan nafsu bin nafsi, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa. Siapa yang membunuh dengan sengaja tanpa hak, ya dibunuh. Namanya kisos namanya. Ya. Di kota Jeddah, ini kalau jamaah umroh kundur ke tanah air, ya, dari berangkatnya ke Mekah, ke Madinah, kemudian ke Mekah, pulang ke Jeddah, biasanya diambil ada masjid namanya Masjid Kisos, ya, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa. Maknanya sedemikian mahalnya jiwa seorang muslim tidak boleh ditumpahkan, nggak boleh tik-tik bat-bet, ya, begitu, ya, salah sidik gebuk, salah sidik pateni begitu, nggak boleh. Hanya karena emosi kemudian marah, goro-goro plerok-plerokan, saling mendelik begitu, atau kemudian senggolan dikit kendaraan di jalan, kemudian sampai ada pembunuhan, tidak boleh, ya. Karena membunuh seorang muslim tanpa sengaja ini hukumannya neraka jahanam. Membunuh seorang muslim dengan sengaja, ya, padahal dia nggak salah, ya, tidak ada hak untuk membunuhnya, ini hukumannya neraka jahanam, ya. Maka ngeri sekali, ya, kita harus berhati-hati jangan sampai seperti itu, ya. Ada juga pembunuhan yang tidak sengaja. Ini tentu tidak sama dengan pembunuh sengaja. Sengaja itu direncanakan, dirancang begitu, ya, dibikin skenario, ini pembunuhan sengaja, ya, dengan diracun misalnya begitu, ya. Tapi ada pembunuhan nggak sengaja.
Yang ini juga mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semuanya. Misalnya ada orang senangannya nembak, hobinya nembak burung yang ditembak ini. Pas nembak burung ini bertepatan ada orang di atas gitu, gak kelihatan, mungkin dor begitu ya, orangnya kena, meninggal. Dia nggak sengaja nembak, tapi ini pembunuhan juga pembunuhan nggak sengaja. Atau orang naik motor, naik mobil, nabrak orang sampai mati. Ini pembunuhan, tapi nggak sengaja, begitu ya. Atau ada seorang yang dia nggak bermaksud untuk membunuh, dikeplak tok begitu ya, dikeplak tapi mungkin lagi kekerasan yang gebuk apa bagaimana, atau dipukul dengan kayu yang mestinya nggak mati. Kalau biasa dipukul dengan kayak gitu tuh nggak mati ya, tapi wes mungkin takdirnya mati begitu ya. Nabi Musa alaihissalam tuh pernah itu membunuh tentaranya Fir'aun. Sebenarnya beliau tuh nggak bermaksud membunuh, cuman beliau tuh orangnya kuat banget gitu loh. Tentaranya Fir'aun, orang Kipti itu sekali langsung TKO begitu ya. Ini pembunuhan tidak sengaja dari sekalian ya. Tentu berbeda dengan pembunuhan yang tadi itu ya. Apa hukumannya kalau membunuh dengan sengaja? Ini adalah di kisos ya. Tapi dalam pembunuhan yang tidak disengaja, keluarga si korban ini bisa mengajukan beberapa hal ya. Misalnya dengan membayar diat namanya. Bayar diat ini setara dengan 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Kalau satu unta itu 50 juta, ya, ini bisa 5 miliar. Ya. Begitu kan? Ya, 5 miliar ini pembunuhan. Maka di Saudi kadang-kadang ada pengumuman di masjid-masjid, mohon bantuan kepada para donatur, saya punya keluarga nggak bisa bayar diat, tolong dibantu kayak begini ya. Ini ada pembunuhan nggak sengaja kayak begitu ya. Atau ada perjanjian namanya sulhun ya, ada perjanjian ya, misal dengan suatu yang kompensasi, tidak harus sama dengan yang tadi itu. Atau yang berikutnya pembunuhan nggak sengaja ini ya, keluarganya memaafkan murni ya. Terus rapopo takdir Gusti Allah wong jenenge wong tabrakan wong ya apa enggak sengaja nabrak misalnya begitu, sudah tak maafkan begitu ya. Ini ada beberapa yang terjadi terkait dengan pembunuhan yang tidak disengaja. Ya. Intinya masalah kematian ini memang sesuatu yang perlu untuk kita berhati-hati ya, sehingga kadang-kadang ada di sebagian jamaah yang nanti terkait yang ketiga ini ya, juga yang kedua memberikan fatwa tentang halal darah. Ini hati-hati, tidak boleh sembarangan menghalalkan darah seorang muslim begini ya. Kalau sudah dihalalkan darahnya ya, sebagian juga hartanya dihalalkan. Ya, contoh ya, ini yang ketiga. Yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agama, murtad namanya, dan kemudian dia keluar dari barisan kaum muslimin. Ini bukan kata-kata wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Kata-kata al-mufariqu lil jamaah merupakan penjelas, mensifati dari meninggalkan agamanya, yaitu murtad. Ya, betapa besarnya dosa orang yang murtad ini dalam konteks kaum muslimin. Sekali lagi, kita orang beriman harus ridho dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Apa yang Nabi dan apa yang Allah dan Rasul sampaikan kepada kita itu kebenaran, kebaikan, sesuatu yang hak, yang kita tuh nggak boleh masuk kayak begitu toh, begitu ya, masuk kayak begitu. Ini kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis sekalian, orang-orang yang tidak boleh ditumpahkan darahnya itu kan ada dua kelompok besar. Satu, orang berislam, ini orang Islam, makanya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat,
dia tidak menunjukkan kekafiran, dia orang beriman, orang Islam yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, nggak boleh dibunuh. Yang kedua, ini ada orang kafir, orang yang tidak beriman. Orang kafir juga tidak sembarangan, ya. Orang kafir ini ada beberapa jenis. Yang pertama namanya kafir harbi, ya, yaitu orang kafir yang memang lagi berperang dengan kaum muslimin, gitu ya, di medan peperangan, perang, namanya juga perang. Kalau nggak dibunuh ya membunuh, maka ini orang ini boleh dibunuh, ya. Hartanya kalau itu bisa diambil, ya. Ini namanya yang pertama kafir harbi, ya. Yang kedua adalah kafir muahad, yaitu orang kafir atau negara kafir yang dia punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ingat ya, orang yang tidak beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak kemudian diperangi, dibunuh, tidak begitu ya. Karena di kota Madinah tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau berhubungan baik dengan orang-orang Yahudi, bahkan mengadakan perjanjian perdamaian dengan orang-orang Yahudi, jadi satu tim ketika berhadapan dengan musuh-musuh dari luar Madinah. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh sembarangan membunuh orang yang kafir, ya. Tadi yang kedua kafir muahad, ada perjanjian damai sehingga tidak boleh dibunuh. Yang ketiga namanya kafir mustakmin. Sesungguhnya dia lagi berperang dengan kaum muslimin, tapi ini ada permintaan dialog. Maka mereka mengutus delegasi, utusan, ya, semacam gencatan senjata, kemudian datang utusan untuk dialog. Nah, ini utusan ini orang yang terjaga, nggak boleh ini dibunuh tuh nggak boleh, ya, nggak boleh membunuh orang kayak begini ini, ya. Dan bahkan Rasulullah SAW mengancam ya terhadap orang yang memusuhi, membunuh kafir muahad, ya. Ini nggak akan mencium baunya surga, ya, ngeri, ya, begitu ya. Dan yang keempat adalah kafir dhimmi namanya, orang non muslim tinggal dalam wilayah Islam, dia membayar jizyah, semacam pajak keamanan. Ini dikit, jumlahnya nggak banyak. Ini orang-orang kayak begini harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dibunuh, hartanya nggak boleh diambil dengan cara yang tidak benar, begitu ya. Sehingga hadirin sekalian, kita jadi tahu bahwa orang kafir itu nggak sama, gitu ya. Tidak boleh menyamaratakan kabeh podo kabeh harus diperangi, dan tidak demikian, ya. Ini penjelasan yang sudah disampaikan oleh para ulama kepada kita bahwa mereka ini bermacam-macam kondisinya dan pensikapan kita kepada mereka juga tidak sama. Nah, ini berbahaya sekali kalau ada orang yang sudah beriman, kemudian dia memutuskan untuk keluar dari agamanya. Maka saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu dan seluruh hadirin dimanapun berada, untuk menjaga ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang terjadi, insya Allah kita akan, dan keluarga dan keturunan kita mudah-mudahan dengan rahmat Allah tetap istiqomah dalam iman, dalam Islam, sampai nanti kita kembali menghadap kepada Allah dalam suasana wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan malam hari ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa beramal soleh yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita fid dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.